Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Portozil yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi perwira polisi terkait kasus pembunuhan berantai yang korbannya adalah wanita muda. Portozil adalah film India berbahasa Tamil yang disutradarai oleh Vignesh Raja dan dibintangi Sarath Kumar dan Ashok Selvan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di kawasan hutan Trichy, tepatnya dini hari di tanggal 13 November 2010, seorang personil polisi menemukan jasad seorang wanita yang tewas dibunuh dalam keadaan terikat. Pelaku menarik rambut dan mengikatkannya di bagian mulut sampai pergelangan tangan. Dan di leher korban juga ditemukan luka sayatan yang diduga hal tersebut adalah penyebab utama kematiannya. Dalam waktu singkat, kepolisian segera mengamankan TKP. Inspektur Mahendran yang ditugaskan menyelidiki kasus tersebut menyadari jika insiden yang terjadi saat ini bukanlah kali pertama. 2 hari yang lalu mereka juga menemukan korban pembunuhan di kawasan hutan Tufakudi dengan ciri-ciri yang sama persis. Chennai 15 November, seorang pemuda bernama Prakash baru saja diangkat menjadi perwira muda di cabang kejahatan kepolisian Chennai. Namun menjadi seorang polisi sebenarnya bukanlah keinginan dari Prakash. Ia hanya mewujudkan permintaan dari sang ayah sebelum meninggal dunia. Di hari pertamanya bekerja, komisaris menugaskan Prakash bekerja sama dengan inspektur senior bernama Loganathan. Bersama seorang perwira wanita bernama Vena, mereka langsung dikirim ke Trichy untuk mengambil alih kasus pembunuhan yang ditangani Mahendran sebelumnya. Mahendran menjelaskan jenazah korban pertama ditemukan tanggal 10 November. Dan diperkirakan korban masih berusia 22 sampai 25 tahun. Korban kedua bernama Malavika, umur 26 tahun dan merupakan mahasiswa S2 di perguruan tinggi RIC. Dokter forensik menyimpulkan jika kedua korban dicekik dari depan dengan menggunakan kawat besi dalam posisi berlutut dan rambut ditarik ke belakang. Namun kawat besi yang digunakan pelaku memiliki ketajaman seperti pisau, sehingga saat sedang mencekiknya leher korban langsung tersayat dan menyebabkan kematian. Dan jika dilihat dari dalamnya luka yang ditimbulkan, kemungkinan pelakunya adalah seorang pria berbadan besar. Dokter juga menjelaskan jika jasad kedua korban tidak ditemukan adanya obat penenang ataupun tanda-tanda perkelahian, sehingga bisa dipastikan jika keduanya bebas dari tindak pemerkosaan. Di sisi lain, Prakash yang baru pertama kali melihat korban pembunuhan tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Ia seketika menjadi mual dan langsung mengalami syok ringan. Di kamar penginapan, Prakash mengeluarkan semua buku yang pernah ia baca tentang investigasi pembunuhan. Namun yang dilakukannya membuat Loganathan merasa sedikit kesal. Ia mengatakan buku mana yang mengajarkan Prakash menjadi ketakutan saat melihat korban pembunuhan. Sontak hal tersebut membuat Prakash merasa kecil hati. Ia menganggap jika dirinya memang tidak pantas menjadi anggota polisi seperti yang diharapkan oleh sang ayah. Namun perasaan tersebut seketika sirna ketika Vena menghiburnya. Perbincangan singkat yang mereka lakukan di lantai atas membuat Prakash sadar jika pekerjaan sebagai polisi adalah hal mulia yang bisa membantu banyak orang. Keesokan hari, Loganathan mengajak Prakash ke TKP pembunuhan Malavika. Setelah membayangkan bagaimana pelaku melakukan aksinya, Loganathan menarik kesimpulan jika pelaku adalah seorang psikopat. Ia membawa para korban ke tempat yang jauh dari keramaian lantaran karena ingin melihat wajah dan teriakan korban yang penuh ketakutan sebelum kematiannya. Tak berselang lama berada di tempat tersebut, keduanya malah dikejutkan dengan kabar penemuan mayat lain. Dan kali ini korbannya adalah seorang wanita berumur 23 tahun yang ditemukan tewas di tengah hutan bambu. Lambatnya penanganan kepolisian dalam mencari waktu kematian korban membuat Loganathan menjadi sangat marah. Ia pun memerintahkan seorang inspektur polisi segera bergegas memanggil dokter forensik. Namun belum sempat hal itu terlaksana, Prakash segera mengambil termometer dan memasukkannya ke telinga korban. Sambil melakukan pemeriksaan, Prakash mengatakan jika dirinya sedang memeriksa suhu otak.
Karena bagaimanapun seseorang yang meninggal dunia suhunya akan turun 1 derajat per 1 jam sekali. Suhu normal otak manusia adalah 37 derajat. Dan jika saat ini suhu korban 25,5 derajat, maka bisa dipastikan jika ia meninggal dunia 8 jam yang lalu atau sekitar pukul 10 sampai 11 malam. Mulai dari sana, Loganathan mulai memberikan kepercayaan kepada Prakas. Sembari dirinya menemui komisaris, ia memerintahkan agar Prakas segera mencari tahu latar belakang korban. Berdasarkan interogasi singkat yang dilakukan, orang tua korban mengatakan jika putri mereka adalah tenaga pendidik di sebuah yayasan anak kurang mampu. Tanpa menunggu lama, Prakas segera mendatangi yayasan tersebut. Dan sesampainya di sana, salah satu rekan korban mengatakan jika korban meninggalkan yayasan pada pukul 9 malam. Saat itu motor korban sempat mengalami kerusakan. Dan untuk memperbaikinya, korban kemudian membawanya ke salah satu bengkel yang ada di sekitar daerah mereka. Sesampainya di bengkel tersebut, petugas montir mengaku jika dirinya tidak mengetahui apapun tentang motor yang dicari Prakas. Namun saat ada sebuah mobil sedan berwarna silver yang hendak keluar, terlihat jelas jika motor yang dicari Prakas berada di sana. Untuk menjawab kecurigaannya, Prakas meminta petugas montir memanggil pemilik bengkel. Dan setelah diinterogasi, pemilik bengkel mengakui jika korban memang mengantarkan motornya pada pukul 8.30 malam. Namun karena saat itu tidak ada lagi montir yang bekerja, ia pun memerintahkan korban agar meninggalkan motornya dan kembali di keesokan hari. Ternyata sebelum kedatangan pemilik bengkel, Prakas sempat menemukan senapan laras panjang yang tersimpan di dalam peti. Dan hal tersebut membuatnya mulai meragukan jika si pemilik bengkel adalah pelaku pembunuhan. Namun di saat Prakas menanyakan keberadaannya pada pukul 9 sampai 12 malam, pemilik bengkel mengatakan jika dirinya sedang berburu kelinci bersama petugas keamanan hutan. Dan setelah dikonfirmasi, petugas tersebut membenarkannya. Yang itu artinya si pemilik bengkel bukanlah pelaku yang mereka cari. Keesokan hari, Loganathan meminta bantuan komisaris agar menyiapkan 10 petugas terbaik. Saat ini mereka harus melakukan penjagaan ketat lantaran pembunuhan beruntun yang terjadi sekarang ini terjadi dalam kurun waktu 2-3 hari. Dan mengingat jika korban terakhir dibunuh 2 hari yang lalu, maka bisa dipastikan jika pembunuhan selanjutnya akan terjadi di malam ini. Di sebuah pemukiman penduduk terlihat seorang wanita muda sedang membuang sampah di halaman depan. Suasana hening yang dirasakannya berubah menjadi ketegangan ketika ada sebuah mobil di pinggir jalan Reta Vaikal yang hidup secara berulang. 2 jam setelahnya, layanan darurat mengabarkan jika ada seorang wanita yang telah menghilang di sekitar jalan Reta Vaikal. Loganathan yang masih melakukan patroli langsung memerintahkan salah satu personil polisi bernama Marimutu mendatangi kawasan hutan yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, Loganathan melihat ada sebuah mobil yang tersembunyi di balik tumpukan gabah. Ia yang memiliki firasat jika si pelaku berada di dalam hutan langsung memerintahkan seluruh personil untuk melakukan pencarian. Namun setelah beberapa menit mencari, bukan pelaku pembunuhan yang mereka temukan, melainkan pasangan muda-mudi yang tengah bermesraan. Tak lama setelah hal tersebut, Loganathan kembali dikejutkan dengan kabar penemuan mayat lain. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata korban pembunuhan kali ini adalah putri personil polisi yang tak lain adalah Putri Marimutu. Lagi-lagi 4 wanita yang menjadi korban pembunuhan, tak satupun dari mereka yang memiliki hubungan kecuali kesamaan usia. Sadar jika ini kali pertamanya menyelidiki kasus pembunuhan, Prakas menanyakan apakah Loganathan pernah menyelidiki kasus pembunuhan serupa selama masa karirnya. Dan dari pertanyaan tersebut, Loganathan akhirnya menyadari jika pembunuhan seperti ini kemungkinan sudah pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera bergegas mengambil arsip berkas di rentang waktu 10 tahun terakhir. Namun dari 236 kasus pencekikan, tak ada satupun yang menyerupai aksi pembunuhan sekarang ini. Di tengah keputusasaan tersebut, Prakas mengatakan jika ia pernah membaca buku investigasi yang menjelaskan jika ada beberapa kasus bahwa pembunuh berhenti melakukan pembunuhan dan melanjutkannya di 20-30 tahun ke depan. Hal tersebut terjadi karena si pelaku mengalami gangguan emosional lantaran ditinggalkan seseorang yang sangat penting dalam kehidupannya.
Singkatnya, setelah membongkar beberapa berkas di rentang waktu tersebut, perkiraan Prakas sangatlah tepat. Di tahun 1973 sampai 1979 terjadi 9 kasus pembunuhan beruntun yang semua korbannya adalah wanita. Sebagian dari mereka mengalami pencekikan dan tangan terikat seperti kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Namun anehnya para korban tidak berumur 20 tahun. Mereka adalah wanita parubaya yang berumur sekitar 40 sampai 50 tahun lebih. Walaupun masing-masing korban tidak memiliki keterkaitan dan terjadi di yuridikasi yang berbeda, namun petugas polisi yang menyelidiki kasus tersebut adalah petugas yang sama. Dan beliau adalah Inspektur John Sebastian. Tanpa menunggu lama, Logan Nathan segera mendatangi kediaman beliau. Namun sesampainya di sana, ia hanya bertemu dengan seorang pria bernama Kennedy yang merupakan putra Inspektur John Sebastian. Setelah berbincang panjang lebar, ada beberapa hal yang disampaikan Kennedy kepada Logan Nathan. Yang pertama, John Sebastian sudah meninggal dunia sejak ia masih muda. Dan penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Yang kedua, Kennedy berprofesi sebagai fotografer profesional. Ia memiliki seorang putra yang saat ini sedang berkuliah di kota Delhi. Dan terakhir diketahuilah jika Kennedy merupakan single parent setelah kematian istri tercinta sejak 3 bulan yang lalu. Di sisi lain, saat menawarkan teh, Logan Nathan menyadari jika Kennedy adalah penderita OCD. Hal itu terlihat jelas ketika Logan Nathan menyentuh beberapa perabot di rumahnya. Kennedy langsung membersihkan dan merapikannya ke tempat yang semula. Melihat gerak-gerik dan pribadi Kennedy, insting kepolisian Logan Nathan mengatakan jika Kennedy adalah pelaku yang mereka cari. Namun untuk menangkapnya, mereka harus mendapatkan bukti yang cukup kuat. Di kantor polisi, Prakas yang masih melakukan penyelidikan menyadari jika di leher para korban terdapat bekas luka pukulan. Saat menanyakannya kepada dokter ahli, dokter mengatakan jika luka tersebut merupakan pukulan telak yang menekan titik terlemah dari tubuh manusia. Secara teori, ada 32 titik tekanan di dalam tubuh yang bisa dimanfaatkan untuk melumpuhkan atau melakukan pengobatan secara hipnotis. Buatlah saat ini teknik tersebut bisa dipelajari dari media sosial. Namun jika di tahun 1974, dokter mengatakan jika hal itu hanya bisa dipelajari dari sebuah buku. Segera Prakas mendatangi perpustakaan pemerintah di kota Trichy. Dan setelah melakukan pencarian, ia pun menemukan sebuah buku berjudul Fatal Points yang pernah dipinjam oleh seseorang di tahun 1974. Dan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata orang yang mempelajari buku tersebut tak lain adalah Kennedy. Apa yang disangsikan Logan Nathan ternyata tidak meleset. Tanpa menunggu lama, ia segera menyusun strategi untuk melakukan aksi penangkapan. Dan untuk mempersingkat waktu, Prakas kemudian diperintahkan menyamar sebagai warga sipil dan menyewa sebuah rumah kosong yang bersebelahan langsung dengan kediaman Kennedy. Malam hari saat sedang melakukan penyelidikan, perhatian Prakas sempat teralih ke seorang anak yang sedang bersedih lantaran kedua orang tuanya melakukan pertengkaran hebat. Namun perhatian tersebut kembali teralih saat Prakas melihat kepergian Kennedy dengan mobil sedannya. Personil polisi yang melakukan penjagaan di titik poin Kennedy pergi tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga mereka pun harus kehilangan Kennedy selama 3 jam ke depan. Namun di sisi lain, selama 3 jam tersebut, Logan Nathan memerintahkan Prakas agar menyusup masuk ke kediaman Kennedy untuk mencari barang bukti pembunuhan. Akan tetapi saat berada di sana, Prakas tidak menemukan satu benda pun yang mencurigakan. Ia hanya menemukan sebuah ruangan yang terkunci dari luar. Di saat ingin memeriksanya, Logan Nathan malah memerintahkan Prakas agar segera pergi. Lantaran Kennedy sudah kembali ke kediamannya. Keesokan pagi, apa yang diperkirakan Logan Nathan sepertinya sangatlah tepat. Kepolisian mengabarkan jika ada satu mayat lagi yang ditemukan dan kondisinya sama persis dengan pembunuhan sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Inspektur Mahendran mengklaim jika mereka sudah melakukan penangkapan kepada pelaku. Mereka menangkapnya di pos pemeriksaan yang berjarak beberapa kilometer dari TKP. Dalam penangkapan tersebut, salah satu personel polisi berhasil mendapatkan perhiasan korban yang dibawa lari oleh si pelaku. Dan terlebih lagi saat proses interogasi, pelaku dengan sadar mengakui jika dialah yang melakukan aksi pembunuhan beruntun.
Hal tersebut jelas saja membuat Loganathan dan Prakas sangat tidak percaya. Mereka yakin jika penangkapan yang dilakukan Mahendran hanyalah keputusan sepihak demi mendapatkan penghargaan dari komisaris. Loganathan yakin jika Mahendran akan kalah di persidangan, karena bagaimanapun bukti perhiasan yang mereka temukan tidak bisa menjadi bukti kuat untuk menyatakan jika orang tersebut adalah pelaku pembunuhan. Di keesokan hari, hal mengejutkan kembali terjadi. Sebelum persidangan dimulai, media malah mengabarkan jika pelaku yang ditahan Mahendran telah meninggal dunia karena ulahnya sendiri. Dengan ditutupnya kasus tersebut, Loganathan, Prakas, dan juga Vena mendapatkan perintah langsung dari komisaris agar kembali ke Chennai. Namun karena yakin jika pelaku pembunuhan yang sebenarnya belumlah terungkap, ketiganya meminta waktu 3 hari lagi dan berjanji akan menuntaskan semuanya. Malam hari ketika mengikuti Kennedy ke supermarket, Prakas dibuat terkejut lantaran Kennedy bersikeras mengajaknya makan malam bersama di rumahnya. Dan sontak hal tersebut langsung disetujui Prakas tanpa berpikir panjang. Setibanya di sana, Kennedy mengatakan jika kepribadian Prakas sangat mirip dengan putranya yang ada di Delhi. Dan hal itulah yang membuatnya yakin untuk mengajak Prakas makan malam bersama. Di saat Kennedy sedang menyiapkan makanan, Prakas melihat ruangan yang kemarin terkunci sudah tidak terkunci lagi. Dan dengan hati-hati ia pun menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa menit di sana, Prakas menemukan sebuah foto dari korban pembunuhan yang sama persis dengan kasus di tahun 1979. Namun tanpa disadarinya, Kennedy yang telah berdiri di belakangnya langsung melayangkan pukulan fatal points yang membuatnya tak sadarkan diri. Loganathan yang mendengarkan keributan dari luar langsung menyelinap masuk. Dan singkatnya, setelah melihat semua foto korban pembunuhan di 30 tahun lalu, ia pun memerintahkan Kennedy agar berterus terang dengan kejadian yang sebenarnya. Ayah Kennedy yang tak lain adalah Inspektur John Sebastian adalah seorang pria yang sangat kasar. Ia yang mengutamakan kebersihan sering melakukan siksaan kepada Kennedy demi menjaga kebersihan, kerapian, serta kesempurnaan dalam segala hal. Namun hal tersebut tanpa disadari menimbulkan efek trauma yang berkepanjangan kepada Kennedy. Yang sampai sekarang ini ia pun akhirnya menjadi penderita OCD. Suatu hari Kennedy yang sedang bolos sekolah ketahuan merokok oleh seorang guru. Dan tanpa pikir panjang, guru tersebut mengancam akan memberitahukannya kepada sang ayah. Kennedy awalnya sudah bermohon agar hal tersebut tidak disampaikan. Namun karena sang guru tidak menghiraukannya, ia pun secara spontan melakukan penyerangan yang akhirnya membuat guru itu tewas seketika. Malam hari dengan hati-hati Kennedy membersihkan semua barang bukti pembunuhan. Dan setelahnya ia kemudian membuangnya ke dalam sumur. Di sisi lain, kasus pembunuhan yang dilakukan Kennedy ternyata membuat sang ayah merasa sibuk dan menjadi sangat frustasi. Dan hal tersebut ternyata berdampak baik bagi Kennedy lantaran ia tak lagi mendapatkan tekanan dari sang ayah selama beberapa hari ke depan. Namun di saat kasus tersebut mulai dingin, sang ayah kembali melakukan kebiasaan buruknya. Ia memukuli Kennedy dan melampiaskan semua kekesalannya. Dengan keadaan tersebut, Kennedy menyimpulkan bahwa satu-satunya cara agar ia bisa menyelamatkan dirinya dari ayahnya yang kasar adalah membuatnya tetap terlibat dengan kasus pembunuhan. Dan tanpa terasa sudah ada 9 wanita parubaya yang menjadi korbannya. Puncaknya ketika sang ayah meninggal dunia di tahun 1979, Kennedy berjanji jika ia tidak akan melakukan aksi pembunuhan lagi. Dan untuk kebaikan keluarganya, ia pun memilih merahasiakan semua kejahatan tersebut. Kennedy juga mengakui sejak pembunuhan itu berhenti, ia merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Dan untuk mengenang para korban, ia selalu memanjatkan doa dan meminta pengampunan atas kesalahan yang ia lakukan. Dari cerita yang disampaikannya, Prakas menyadari bahwa Kennedy bukanlah pelaku pembunuhan yang mereka cari saat ini. Dan singkatnya, pada interogasi selanjutnya, Kennedy mengaku jika beberapa hari yang lalu ia pernah diserang dan ditutup matanya oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengatakan jika dirinya sudah mengenal Kennedy sejak tahun 1974. Dan hal itu terjadi lantaran Kennedy pernah membunuh seorang wanita bernama Nirmala yang merupakan asisten rumah tangganya. Pria tersebut menyaksikan semua yang dilakukan Kennedy,
mulai menyerang dengan teknik fatal points, memotret dan mengikat korban sampai membunuhnya. Bahkan hal itu bukan hanya sekali dilihatnya. Orang itu juga mengaku jika ia telah mengikuti semua kegiatan pembunuhan Kennedy sampai berakhir di tahun 1979. Kennedy tidak ingat dengan wajah si pelaku lantaran matanya ditutup saat pertemuan mereka berlangsung. Namun yang diingatnya hanyalah mobil si pelaku yang memiliki alarm gigi mundur seperti suara tembakan sebuah senapan mainan. Singkatnya, ketika Logan Nathan ingin membawa Kennedy untuk diadili, Kennedy malah mendorong mereka dari kamarnya. Ia kemudian mengunci diri menyalakan tabung gas yang mengakibatkan ledakan. Namun sebelum ledakan tersebut terjadi, Kennedy meminta agar Logan Nathan tidak memberitahukan kejahatan yang ia lakukan kepada putranya. Karena bagaimanapun jika hal itu tersampaikan, kemungkinan putranya akan mengalami frustasi lantaran tak sanggup menerima fakta jika sang ayah adalah seorang pembunuh berantai. Dari informasi yang disampaikan, Prakas ingat jika ia pernah mendengar alarm sebuah mobil seperti yang diceritakan Kennedy dari sebuah bengkel mekanik saat menemukan motor salah satu korban. Segera mereka pun bergegas mendatangi pemilik bengkel. Dan dari interogasi singkat yang dilakukan, barulah diketahui jika mobil tersebut adalah milik seorang pria pekerja LSM bernama Mutu Selvan. Tanpa menunggu lama, keduanya segera mendatangi kediaman pelaku. Dan setibanya di sana ditemukanlah foto-foto dari semua korban pembunuhan. Foto yang diambil Mutu Selvan memperlihatkan wajah korban yang penuh ketakutan sebelum kematiannya. Namun dari semua foto tersebut ada satu hal yang menjadi kesamaan dari wajah mereka, di mana semua wajah para korban memiliki lesung pipit. Dan hal tersebut sama persis dengan foto wanita yang ada di samping Mutu Selvan di hari pernikahannya. Dari penyelidikan singkat tersebut terkuaklah jika Mutu Selvan adalah seorang pria yang dilecehkan oleh istrinya yang tidak setia. Ia melakukan pembunuhan kepada sang istri lantaran merasa terkhianati dengan perselingkuhan yang dilakukan. Namun sejak saat itu Mutu Selvan menjadi sangat dendam kepada para wanita muda yang memiliki lesung pipit seperti istrinya. Dan untuk menutup rasa sakitnya, ia melakukan pembunuhan ke semua wanita tersebut. Di sisi lain, Prakas juga menemukan beberapa bil yang sama dari sebuah kafe. Dan berdasarkan bukti tersebut, mereka langsung bergegas untuk mendapatkan informasi. Selama di perjalanan, Prakas sempat berpikir jika karakter psikopat yang ada di dalam diri Mutu Selvan dan juga Kennedy muncul karena mereka mengalami penindasan di masa lalu. Namun hal itu ditentang oleh Logan Nathan. Ia mengatakan tidak semua orang yang mendapatkan kekerasan harus menjadi seorang penjahat. Mereka bisa saja menjadi seseorang yang bisa lebih berguna dan mengubah kekerasan tersebut menjadi modal untuk menegakkan keadilan. Singkatnya, setelah sampai di kafe yang dimaksud, seorang waitress memberitahukan jika Mutu Selvan sudah beberapa hari ini duduk di meja yang sama. Ia memesan kopi dan mengamati ke jendela luar dalam beberapa menit dan kemudian pergi. Logan Nathan kemudian memposisikan dirinya di meja tersebut. Dan saat melihat keluar, terpapar jelas poster seorang penyanyi berlesung pipit yang kemungkinan adalah korban selanjutnya. Tanpa menunggu lama, Logan Nathan segera bergegas mendatangi kamar hotel dan menemui wanita itu untuk memastikan jika dirinya aman dan terlindungi. Namun beberapa menit di sana, wanita tersebut malah mengatakan jika dirinya baru saja tiba di Trichy pagi hari tadi. Keterangan yang disampaikan sontak membuat Logan Nathan merasa sangat terkejut. Ia pun sadar jika dirinya telah kecolongan akan korban pembunuhan Mutu Selvan yang selanjutnya. Menyadari jika ada kesalahan yang terjadi, Prakas kembali memasuki kafe dan mengambil posisi duduk yang berbeda. Dan saat melihat keluar, ia malah disuguhkan pemandangan penginapan tempat mereka berada. Seketika Prakas teringat dengan momen pertama kali ketika ia berbincang dengan Vena di lantai atas. Dan sadar jika Vena juga memiliki lesung pipit, Prakas yakin jika korban pembunuhan selanjutnya adalah Vena. Di koridor hotel, Vena didatangi oleh seorang pria besar yang tersedak dan memintanya mengambil obat dari dalam mobilnya yang ada di luar hotel. Vena tanpa curiga langsung menuruti permintaan tersebut. Namun ketika ia berada di dekat mobil, Prakas menelpon dan memperingatkannya bahwa ia akan menjadi target pembunuhan berikutnya.
Belum sempat melakukan apa-apa, Vena malah dikejutkan dengan kehadiran Mutu Selvan yang sudah berdiri di sampingnya. Sambil melemparkan senyum yang menyeramkan, Mutu Selvan langsung menjatuhkan Vena dengan teknik Fatal Points. Dan setelahnya ia pun dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Loganathan dan Prakas yang melihat kepergian mereka dari kejauhan langsung melakukan pengejaran. Namun pengejaran tersebut sempat terhenti ketika memasuki persimpangan hutan. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tiba-tiba saja ada sekawanan burung yang tiba-tiba saja melakukan penerbangan. Dan menyadari jika Mutu Selvan berada di sana, keduanya segera bergegas mendatangi tempat tersebut. Singkatnya, setelah berada di sana, terlihat jika Vena sudah dalam keadaan terikat. Namun untungnya dalam insiden itu, Vena masih bisa selamat. Saat Prakas hendak melepaskan ikatan di tubuh Vena, tanpa mereka sadari Mutu Selvan sudah berdiri tepat di belakang Loganathan. Ia melakukan serangan mendadak dan menyerang Loganathan dengan teknik Fatal Points. Setelahnya ia kemudian merebut pistol Loganathan dan bersiap untuk melakukan penembakan. Namun semua peluru yang ia lepaskan kepada Prakas selalu meleset. Yang pada akhirnya karena menyangka jika pistol itu sudah rusak, Mutu Selvan langsung melemparkannya ke arah Prakas. Dengan keahlian yang dimilikinya, Prakas dengan cepat segera memperbaiki pistol tersebut. Dan tanpa menunggu lama, ia langsung melepaskan timah panas dan membuat Mutu Selvan tewas seketika. Di akhir film, ketika hendak meninggalkan kota Trichy, Prakas menghampiri seorang anak kecil yang pernah ia lihat kemarin. Sambil memberikan sebuah pemutar musik, Prakas mengisyaratkan agar anak tersebut tidak perlu lagi mendengarkan perkelahian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun hal yang dilakukan Prakas ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Ia mendatangi orang tua anak tersebut dan mengatakan jika mereka harus memikirkan mental sang anak yang saat ini terganggu dengan perkelahian yang mereka lakukan. Tanpa sadar, pemandangan haru tersebut membuat Loganathan meneteskan air matanya. Sambil mengatakan kepada Prakas jika dirinya juga bernasib sama seperti anak tersebut, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.